ada yang memalukan juga ini dari oknum anggota TNI yang mengedarkan uang palsu pecahan Rp100.000 sebanyak 3.000 lembar. Nah, pada saat ini juga sudah diperiksa oleh kepolisian, lalu kemudian juga diperiksa oleh Denpom. Kita lihat seperti apa perkembangan kasusnya. Bareskrim Polri masih menyelidiki kasus peredaran uang palsu yang dilakukan anggota TNI Angkatan Darat pada Selasa siang. Saat ditangkap, anggota TNI tengah bersama seorang sipil lainnya. Untuk proses hukum, anggota TNI berpangkat kolonel yang tengah bertugas di Kementerian Pertahanan tersebut telah diserahkan ke pihak POM TNI. Oh, kita limpahkan kalau TNI kan yang nangani nanti dari POM TNI. Jadi itu memang ceritanya waktunya sangat mepet, informasi bahwa ada uang palsu. Nah, kita tidak tahu siapa yang ininya ya, yang dalamnya itu bukan dalang istilahnya yang terkait di situ, karena ada di suatu tempat di parkiran UI waktu itu, rumah sakit UI. Ditangkap, oh rupanya TNI, langsung kita serahkan ke POM. Kita masih dalam penghitungan. Ya, dapat dari mana Pak informasi? Ada di kendaraan situ, kendaraan TNI. Pemeriksaan sementara itu didapat. Nah, itu masih dalam penyidikan, ya, masih dalam penyelidikan. Untuk mengembangkan kasus ini, Bareskrim Polri tengah berkoordinasi dengan TNI AD untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut. Kedua pelaku ditangkap dengan uang palsu senilai Rp300 juta. Dari Jakarta, Nima Soliha, Muhammad Ishak, TV One mengabarkan. Apa kabar Indonesia Malam akan menyoroti oknum SPBU nakal yang melakukan praktek kecurangan di SPBU. Salah satunya adalah SPBU Rempoa yang sedang diselidiki saat ini. Saya akan berbincang dengan Pak Awi Setiono, Kabid Humas Polda Metro Jaya. Selamat malam Pak Awi. Apa kabar Pak? Baik. Terima kasih sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam. Pak Awi, kita ngobrol sedikit Pak sebelum nanti panjang. Ini terbongkarnya ada oknum nakal yang mencurangi meteran, itu seperti apa Pak Awi? Kronologinya seperti apa? Memang kita sudah beberapa waktu yang lalu ya. Sekitar 1 bulan yang lalu kita menerima laporan dari masyarakat dan kita melakukan penyelidikan. Oke. Nah, dari situ sejauh ini yang terlihat oknum petugas SPBU ya Pak ya? Iya, betul. Jadi modusnya ini apa yang bisa dijelaskan sedikit Pak? Yang jelas dia mengurangi ukuran atau volume dari BBM terkait dengan BBM ini yang seyogianya nozzle-nya harus sesuai dengan takaran, karena dia diakalin menggunakan regulator stabilizer sehingga listrik ini bisa naik turun tekanannya. Oke, kan ada beberapa bagian ya Pak ya di fuel pump atau di dispenser bahan bakar itu kan ada meterannya, ada valve-nya, ada tempat bagian. Ditaruhnya ini di mananya nanti mungkin bisa dijelaskan Pak, karena memang ini bentuknya alat ya yang dipasang. Betul. Berarti artinya di atas sepengetahuan siapa yang terlihat di situ? Sementara ini memang dari yang petugas operasionalnya. Oke, kita klarifikasi modus ya Pak. Benar nggak nih Pak, modusnya mengurangi takaran BBM menggunakan alat digital digerakkan dengan remote control? Salah satunya ada remote control. Salah satunya ada remote control ya Pak ya? Nah oke. Nah ini beberapa diantaranya kan ada alat digital remote control yang digerakkan. Nah ini dikendalikan oleh pengelola SPBU. Ya. Pertanyaannya Pak, ini bentuknya skimmer atau apa sih yang digunakan? Sebenarnya remote control switch off gitu aja. Biasa saja. On off gitu aja. Nah ini kalau dipencet on maka alatnya otomatis bisa mengurangi tekanan dispenser BBM. Kalau on berarti normal. Oh kalau on berarti normal. Kalau off berarti tidak normal. Alat ini ilegal berarti ya? Ya ilegal. Remote control ini ilegal? Iya. Oke. Memang desain mereka, teknisi. Dan pengurangannya itu yang ditahan itu memang 1 liter Pak kurang lebih? Antara 1 liter sampai 1,5 liter. Berarti sisa yang ada di selang dong? Ya pokoknya begitu ceritanya. Yang keluar dari nozzle yang harusnya 20 liter dia tinggal 18,5 atau 19 liter. Oke. Digital regulator stabilizer ini bisa didapat atau dirakit Pak?
pengakuan si pengelola ini bahwasanya dia koordinasi dengan teknisi, kemudian yang bersangkutan yang belikan. Oh, jadi ini barangnya bisa dibeli, ya. Tidak perlu dirakit oleh oknum ini ya? Bisa dibeli di toko di mana begitu ya, untuk kemudian dipasangkan. Alat ini berarti bisa dipasang kemana saja gitu? Ya, saya kira demikian. Mudah Pak didapat? Mudah lah, mudah. Mudah ya, oke. Nanti kita akan berbincang lagi ya Pak Awi ya, karena ingin melihat juga bagaimana sebenarnya modusnya. Kita punya 5.700 SPBU. Tidak mungkin kasus ini ada di Rembang, mudah-mudahan di tempat lain juga bisa disidak begitu Pak ya. Sesaat lagi tetap bersama kami. Masih bersokong di angka 120 hingga 130 ribu rupiah per kilogram. Kami juga akan mengabarkan tentang penggerbekan teroris di Surabaya, Jawa Timur. Saya Paramita Sumanti dan Muhammad Rizky. Berikut kabar pertama. Ya, kabar pertama pemirsa. Kebakaran menghanguskan sebuah pabrik tekstil di kawasan industri Cibaligo, Cimahi, Jawa Barat. Penyebab kebakaran hingga kini masih diselidiki. Ribuan buruh di kawasan industri Cibaligo, Cimahi, Jawa Barat dikejutkan dengan terbakarnya sebuah pabrik tekstil. Api dengan cepat menyambar ke sejumlah bagian bangunan pabrik milik PT Bintang Warna Abadi itu. Menurut saksi mata, api secara cepat muncul dan membesar, serta menyebar ke seluruh ruangan, hingga membuat karyawan yang sedang bekerja dan warga sekitar panik. Orang sekolahannya udah besar tuh.